Hari-hari berikutnya penampakan aneh sudah jarang. Tapi kali-kali ada sosok nenek yang mukanya rusak sebelah depan kamar mandi, dan selalu suami yang kebetulan lihat. Anakku tidak. Tapi semenjak itu kehidupan kami seolah dirundung banyak masalah. Suami sering sakit, gak bisa kerja, tiba-tiba badan bentol-bentol sampai mukanya bengkak. Dan itu semua hanya ke suami. Pernah juga suami ketipu, dan masih banyak hal lain yang tidak bisa saya bicarakan di sini. Pokoknya jadi ada banyak permasalahan di kerjaan dan gangguan kesehatan. Entah itu kebetulan atau bukan. Dan kami pun sebisa mungkin hanya mempercayai sebuah takdir. Singkat cerita, suami saya sudah bisa kerja lagi seperti biasa. Dan biasanya seseorang yang kerja di marketing mobil, dia lebih banyak ketemu orang di lapangan dari berbagai kalangan. Nah, dia tuh lagi jalan ke sebuah kompleks pemukiman warga, tapi rumahnya lumayan elit, daerah deket Taman Mini. Dan ngobrol lah di sebuah grosir sembako yang cukup besar nawarin mobil. Yang nerima asistennya yang punya grosir itu. Terus dia bilang, nanti jam sekian Pak Haji pulang dari acara pengajian. Yang dimaksudnya ya pemilik si toko grosir itu. Suamiku nunggu berharap si Pak Haji mau beli mobil. Datanglah Pak Haji ke situ, lalu salaman. Setelah salaman, Pak Haji menggenggam erat tangan suamiku waktu itu. Karena suami bercerita pada saya. Sambil melihat wajah suamiku, lama katanya. Tapi Pak Haji ini gak bilang apapun. Ngobrol suamiku dan menawarkan mobil ke Pak Haji. Respon Pak Haji baik dan ramah. Kata Pak Haji, nanti jika minat dihubungi kembali lewat asistennya. Bapak tinggalkan saja nomor HP-nya supaya asisten saya mudah nanti menghubungi Bapak. Lalu suamiku memberikan selembar kartu nama ke asistennya Pak Haji, dan suamiku langsung pulang. Selang 2 hari, si asisten Pak Haji ini ngechat suamiku. Katanya Pak Haji mau ketemu. Bapak ditunggu ya di rumah, sambil memberikan alamat rumah Pak Haji. Dia bilang jangan ke toko. Suamiku semangat dan senang mau dapat orderan katanya. Gak lama dia pergi dan meminta izin ke daerah Taman Mini mau ketemu Pak Haji. Sampailah suamiku di rumah Pak Haji dan langsung dipersilahkan masuk. Saat Pak Haji sudah duduk, barulah membuka pembicaraan. Begini Pak, maaf saya boleh tanya sesuatu? Tapi bukan soal pekerjaan ataupun tawaran mobil. Suamiku rada heran dan langsung jawab, oh iya Pak, boleh. Kenapa ya? Lalu Pak Haji bertanya, kemarin pertama kali ketemu Bapak, Pak Haji sudah menangkap keanehan lihat wajah Mas dari saat salaman. Tapi selama kita bicara kemarin, sebetulnya Pak Haji menangkap sesuatu hal negatif dari badan Bapak. Apa Bapak pernah punya musuh atau pernah dizolimi orang? Pak Haji 2 hari kemarin mikir dan hati kecil Bapak memerintah. Tolong orang itu, tolong dia. Makanya Pak Haji panggil ke sini. Suamiku kaget. Lalu diceritakan semua kejadian aneh dan kejadian mistik yang pernah kita alami. Sampai di rumah yang di Klender pun sekarang masih suka ada keanehan, tapi sudah nggak sesering dulu. Maksudnya nggak sesering di rumah-rumah kontrakan yang lama ya.
dan lebih ke banyak problem dan masalah juga, jadi sering sakit. Pak Haji langsung paham dan bilang dia yang dulu pernah menzalimi bapak belum puas dan dendam karena uang diminta kembali, dan dia ingin membuat keluarga bapak menderita, tidak punya rezeki, tidak lancar pekerjaan. Intinya mau melihat keluarga bapak terpuruk. Jika tidak ditangani akan membahayakan suamiku. Jadi saat itu suami istighfar, tidak menyangka bahwa sampai sejauh ini kasus itu belum selesai. Suamiku merasa kita tidak pernah mengusik, apalagi merugikan orang. Yang dulu kami minta itu hak kami. Kenapa kami sudah bayar rumah setahun terus ditakut-takutin kalau diminta balikan? Itu hak kita ya, kita hanya menempati beberapa hari. Kata Pak Haji, tenang ya, kamu harus puasa besok dan mau diobatin sama temennya Pak Haji bareng-bareng dengan orang Sukabumi. Besok dia kesini karena sudah Pak Haji panggil. Untuk menghadapi si ibu itu tidak bisa sendirian, harus bersatu. Begitu kira-kira kata Pak Haji. Dan suamiku disuruh pulang kalau bisa sebelum maghrib hari ini harus sudah sampai di rumah. Suamiku langsung setengah ngebut untuk pulang ke rumah. Sampai rumah dia bercerita kepada saya dan suami pun menangis. Lalu kami sholat sama-sama dan berdoa semoga Allah menyadarkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Kami tidak bakal dendam, yang penting sudahi derita kami, ketakutan kami. Suasana tenang malam itu dan kami merasakan suasana betul-betul tenang, beda dari hari-hari seperti biasa. Setelah suami ketemu Mbak Haji dan dibekali air yang sudah diberi doa dan menyuruh kami meminumnya, keesokan harinya saya dan anak ikut suami ke rumah Pak Haji di daerah Taman Mini. Sesampai di sana, Pak Haji ngajak ke sebuah rumah. Rumah itu ternyata rumah temannya. Kata temannya yang dari Sukabumi mau ngobatin suamiku di rumah keponakannya saja. Nggak enak di rumah karena di rumah Pak Haji selalu banyak orang. Berangkatlah kita semua pakai mobil Pak Haji ke rumah keponakan teman Pak Haji. Nampak ada seorang santri sebaya suami saya. Orangnya belum tua, dikira saya tuh seusia Pak Haji. Dan duduklah kami, lalu mereka ngobrol. Sedangkan saya menunggu di teras depan, ditemani istrinya keponakan teman Pak Haji itu. Tapi saya masih bisa mendengar pembicaraan di dalam karena teras dan ruang tamu sangat dekat. Kata teman Pak Haji yang terlihat tampilannya nyantri, dia nanya, hari ini puasa? Suamiku menjawab, iya sesuai anjuran Pak Haji. Nanti setelah buka habis maghrib kita mulai ya sama-sama istighfar, ikhtiar dan doa kepada Allah. Karena ini kewajiban kita menolong sesama saudara yang dizolimi oleh manusia lain. Setelah maghrib suamiku buka puasa, Pak Haji sungguh baik. Saya merasa terharu dan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kata saya, dipertemukan orang baik mau menolong, mungkin ini jalannya. Pak Haji menyuruh sopirnya membeli sate dan nasi untuk kita semua makan bersama. Setelah selesai makan, dimulailah proses doa. Saya duduk di pojokan sambil mendekap anak saya. Untuk anak saya nggak rewel. Lalu teman Pak Haji itu nanya, Pak, apakah bersedia mau dibukakan mata batinnya oleh saya untuk menyaksikan ini semua? Suamiku menganggukkan kepalanya, menandakan setuju, dan suamiku cuma bilang, Kang, tolong dibuat sadar
kepada orang yang sudah menzolimi kami. Saya nggak mau dendam dan membalas perbuatannya. Si akang santri itu tersenyum. Insya Allah kami akan bekerja sebaik mungkin. Lalu suamiku diusap kepalanya dan mukanya, dan Pak Haji sama-sama berdoa, dan kami pun yang ada di situ diminta baca-baca ayat Al-Quran semampu kami. Intinya jangan melamun dan jangan kosong pikirannya. Serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Mulailah mereka membaca doa-doa zikir. Suasana kembali dirasa mencekam. Yang tadinya tenang menjadi rada horor. Tanpa diduga ada suara brak 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 gitu di atap rumah, entah itu apa. Saya sampai menggigil ketakutan karena seumur hidup saya baru kali ini mengalami kejadian aneh yang ada suaranya yang seperti orang bertarung tapi tidak terlihat. Lalu terdengar si akang itu bicara pakai bahasa Sunda yang kira-kira begini artinya. Saudaraku, semua manusia diciptakan oleh Allah untuk saling menghargai, bukan menzolimi. Apa yang Anda cari sehingga tega membuat manusia lain sengsara? Si akang itu merem matanya, juga Pak Haji melakukan hal yang sama, memejamkan matanya. Saya lihat mereka berkeringat. Lalu si akang itu kembali bicara. Nampaknya menjawab apa yang sudah pihak sana katakan. Baiklah, jika Anda tidak mau sadar dan tidak mau menyudahi perilaku Anda kepada saudara kami akan bertindak sendiri. Mata mereka masih pada terbejam, tapi masih terus berzikir. Dan sekali lagi di atap rumah itu terdengar seperti orang berkelahi. Brak, 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 brak. Makin kencang saya ikutan berzikir, baca-baca apa yang saya bisa. Ketakutan sangat luar biasa. Lebih dari 1 jam proses itu dilakukan. Dan di luar angin mendadak kencang, terdengar pohon-pohon bergesekan maksud saya. Lama-kelamaan mulai redup. Tak terdengar lagi suaranya. Lalu si akang itu dan Pak Haji buka mata sambil mengusap muka dan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu suamiku diusap mukanya dan ditiup kepalanya dan menyuruhnya untuk membaca Fatihah. Pas buka mata suamiku ngos-ngosan kayak habis jalan jauh, lalu dikasih minum sama Pak Haji. Suasana sudah lumayan tenang. Untuk merilekskan suasana, si akang itu ngajak ngobrol, lalu istri keponakannya menghidangkan teh panas. Nah, disitulah saya tahu apa yang terjadi. Karena suamiku membuka pembicaraan. Baru ini kata dia melihat semacam pertarungan antara 2 guru dari aliran putih dan hitam. Tapi yang diajak traveling hanya mata batin. Suamiku sambil agak, ya begitulah. Kata suamiku, gurunya si ibu itu tadi bertarung dengan si akang sampai terlempar dan muntah darah. Dan langsung minta ampun dan tidak akan membiarkan pengikutnya mengganggu suamiku lagi. Dan seperti itu penjelasan si akang. Peliharaan si ibu itu sudah dikarung-karungin dan dibuang di daerah jauh. Ngeri ya. Kayak seperti film-film, namun ini kejadian nyata yang kita alami. Dan dari situ saya percaya dan yakin jika semacam ilmu hitam itu memang ada. Bagaimana dengan Anda sendiri? Pernahkah Anda di daerah lingkungan Anda sendiri atau dari pihak Anda sendiri pernah menyaksikan seperti ini?